Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1935, Fosan menjadi kota bela diri kungfu. Kungfu menjadi hobi masyarakat di Fosan. Dan jagoan nomor satu di sana adalah Yip Man. Banyak sekali perguruan kungfu di sana. Namun Yip Man tidak mendirikan perguruan kungfu. Selain jagoan, Yip Man juga tergolong orang kaya, bahkan rumahnya paling megah di Fosan. Suatu hari, ada seorang guru kungfu baru, namanya Liu. Dia sengaja datang ke rumah Yip Man guna menantang Yip Man bertanding secara rahasia. Dia hanya mau tahu seberapa hebat Yip Man. Tanpa waktu lama, dia mengakui kekalahannya. Dan sialnya, ada seseorang, anak muda, yang secara tidak sengaja melihat kekalahan Liu. Sehingga pemuda ini akan menceritakan kekalahan Liu di masyarakat. Tentu saja ini akan merusak reputasi Liu. Malam itu, Kuan dan anaknya datang ke rumah Yip Man. Dan datang juga si Lin yang meminta petunjuk jurus ke Yip Man. Istri Yip Man perempuan yang jutek. Dia tidak suka suaminya bergaul dengan para penggila kungfu. Marahlah istri Yip Man di depan orang banyak. Fosan kedatangan orang asing yang bernama Jin Sanzhao. Dia seorang petarung yang menantang semua guru kungfu. Semua babak belur dibuatnya, termasuk Liu. Saat Jin Sanzhao beserta rombongannya sedang makan siang, pedagang mie mengatakan jika ada satu jagoan yang gak mungkin dia kalahkan, yaitu Yip Man. Tentu saja si Jin Sanzhao bersemangat. Dia langsung mendatangi kediaman Yip Man beserta para penontonnya. Tanpa banyak cakap, pertandingan dimulai. Jin Sanzhao kalah dan babak belur. Pulanglah si Jin ke alamnya. Kemenangan Yip Man membuatnya semakin terkenal. Masyarakat bahkan memberikan banyak bingkisan kepada Yip Man. Padahal Yip Man berkeliling pasar mau membeli barang, malah dikasih gratis. Zaman berubah, Jepang datang menjajah Cina. Rakyat kelaparan, kemiskinan melanda, termasuk Yip Man menjadi miskin. Rumah Yip Man disita dan menjadi markas besar tentara Jepang di Fosan. Kemiskinan membuat Yip Man harus bekerja keras. Dia bekerja di penambangan batu bara. Dan setiap harinya tempat ini didatangi tentara Jepang guna mencari petarung yang mau bertarung demi beras. Pemilik restoran bernama Lin mengacungkan tangan untuk ikut bertarung dan diikuti beberapa petarung lainnya. Sampai di lokasi pertarungan, ternyata yang akan melawannya adalah Jenderal Miura. Sebenarnya jenderal ini tidak berniat membunuh, tapi memang dipaksakan. Ya sudah, tewaslah si Lin di tangan jenderal. Keesokan harinya, mantan polisi bernama Lee datang lagi bersama tentara Jepang.
Kali ini Yip Man bertanya, "Di mana Lin?" Dia nggak menjawab. Akhirnya Yip Man memutuskan dia ingin ikut bertarung. Sampai di tempat pertarungan, Yip Man melihat Guru Liu sedang bertarung melawan 3 orang. Guru Liu kalah. Dan saat Liu mengambil beras kemenangan sebelumnya, dia ditembak. Dari sini Yip Man emosi. Dia memaksa untuk masuk. Dan dia juga tahu jika Li bertarung sampai mati di tempat ini. Yip Man nggak tanggung-tanggung. Dia meminta 10 orang langsung melawan dirinya. Yip Man menang. Dia mendapat banyak beras, namun Yip Man tidak mengambilnya. Dia hanya mengambil beras berdarah milik Guru Liu dan ubi rebus jatah makannya, lalu pergi. Dia mengantar beras berdarah ke rumah Liu, lalu memberikan ubi rebus kepada istrinya. Sejak hari itu, Yip Man menjadi target tentara Jepang. Sementara itu, di pabrik kapas terjadi pemerasan sekelompok perampok yang dikepalai Jin Sanzao. Memang sudah ciri khas sebuah negara yang terjajah dan mengalami krisis, pasti akan rawan kejahatan. Anak Kuan melapor kepada Yip Man. Yip Man mendatangi pabrik. Demi keamanan, maka semua karyawan pabrik diajari Wing Chun. Di markas Jepang, jenderal menanyakan tentang Yip Man yang tidak kembali untuk bertarung. Mantan polisi Lee dihajar kolonel Jepang karena tidak mengetahui di mana Yip Man. Keesokan harinya, kolonel dan Lee mendatangi rumah Yip Man. Cara berkunjung yang tidak sopan. Anak Yip Man ditodong pistol. Ketika kolonel melihat istri Yip Man, dia mencoba mengejarnya. Jelas saja dihajar sama si Yip Man. Lee melarikan Yip Man ke rumahnya agar Yip Man dan keluarganya aman. Dikarenakan Yip Man berhasil kabur, maka Lee dihajar lagi sama si kolonel. Kenapa nggak dibunuh saja ya kolonelnya tadi? Lee pulang dengan muka lebam, namun Lee tetap perhatian terhadap Yip Man. Tadinya Lee dianggap pengkhianat. Dari sini Yip Man paham bahwa Lee hanya bekerja sebab kebutuhan guna menghidupi keluarga. Di pabrik, Jin Sanzao datang lagi. Kali ini semua karyawan melawan. Namun memang tidak sebanding. Pastilah karyawan gak mampu melawan. Yip Man datang dan menghajar semuanya. Malam itu Lee terburu-buru menghampiri Yip Man. Dia mengabarkan jangan datang ke pabrik sebab Jepang sudah tahu kau ada di sana. Keesokan harinya tentara Jepang sudah menyerbu pabrik dan menghajar Kuan. Untungnya Yip Man tidak mendengarkan apa kata Lee. Yip Man datang. Bahkan dalam rombongan tentara Jepang ini, jenderal juga ikut serta. Bagi jenderal, Yip Man adalah aset yang berguna. Jenderal menawarinya pekerjaan untuk mengajar tentara Jepang kungfu. Yip Man menolak dan menantang jenderal bertarung. Tantangan ini diterima jenderal. Sementara menunggu hari pertarungan, Yip Man ditahan. Jenderal berpesan kepada kolonel, jika saya kalah, maka tembak Yip Man. Yip Man juga dipaksa kolonel untuk mengalah. Yip Man hanya tersenyum. Hari pertarungan dimulai. Semua penduduk Fosan hadir menyaksikan pertarungan. Kita juga akan menyaksikan pertarungan ini melalui channel Males Nonton.
Jenderal kalah. Kolonel menembak Yip Man. Namun Lee membuat tembakan kolonel meleset sehingga hanya mengenai dada Yip Man. Kolonel dibunuh Lee. Rakyat Fosan menyerbu Jepang. Yip Man dan keluarganya dilarikan Kuan menggunakan truk miliknya. Film berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.